Silakan Ustaz Haris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tadi yang menarik terkait dengan pembahasan kepemilikan umum ya, terutama berkaitan dengan contoh yang diberikan Ustaz tadi adalah terkait dengan Freeport ya, Freeport. Ya, kemarin kebetulan saya khutbah di salah satu masjid di Makassar ya. Yang kita bahas itu terkait dengan Al-Quran dan kekuasaan. Lalu kemudian karena kita ini sudah ikut kuliah, maka yang kita bahas terkait dengan contoh-contoh sumber daya alam. Salah satunya yang kita bahas adalah Freeport itu. Nah, ternyata kan kita mendapatkan data bahwa untuk tahun 2019 saja, itu kan Freeport walaupun turun 4 miliar US dollar pendapatannya, tahun 2019 pendapatan Freeport itu kan mencapai 2,7 miliar US dollar. Nah, kalau dihitung dalam bentuk rupiah, dirupiahkan dengan kurs dolar 14.120, berarti sekitar 175.000, ya 17.000 triliun, jauh melebihi dari APBN kita di Indonesia. Nah, setelah kita bahas itu, kemudian saya turun ke bawah. Ternyata di bawah jamaah itu ternyata ada salah satu pernah kerja di Freeport. Dan dia mengatakan bahwa dulu di zaman Orde Baru beliau mengatakan bahwa itu tidak kurang dari 20 ton per hari yang mampu diambil oleh Freeport. Nah, cuman pertanyaan beliau ke saya adalah, jika memang ini diambil alih secara Islam, nah menjadi persoalan nanti kemudian adalah Freeport kan membutuhkan modal besar untuk kemudian bisa dikelola dengan baik oleh Indonesia. Sementara untuk kondisi sekarang dana kita tidak cukup. Dana kita tidak cukup untuk mendanai aset-aset vital saja dan membantu orang miskin saja, semua melalui dengan utang. Nah, jika itu dipaksakan harus diambil dan dikelola dengan Islam, lalu dimulai dari mana harus mengambil alihnya? Sementara kita tidak punya kekuatan dari sisi modal untuk mengolahnya. Mungkin dari sisi asetnya kita punya, tetapi sumber dayanya juga kita tidak maksimal. Ya, kemudian modal dalam bentuk duit juga kita tidak punya. Nah, lalu bagaimana mengawali? Ketika Islam ini tegak, bagaimana caranya Islam memulai untuk mengolah sumber daya alam seperti Freeport itu? Freeport itu, ya. Terima kasih. Ya, syukur Ustaz. Mau langsung dijawab, Ustaz? Menarik ini. Iya. Ya. Jadi pertanyaannya itu apakah bagaimana mengambil alih Freeport atau memulai mengolah sumber daya alam. Jadi kalau kaitannya dengan mengambil alih Freeport, ya tinggal diambil alih saja. Freeport-nya suruh pergi. Jadi kalau tinggal mengambil alih kan, karena SDM-nya juga orang Indonesia semua. Saya waktu ke sana itu GM-nya saja yang orang Amerika. Itu pun kemudian belakangan sudah diganti orang Indonesia. GM-nya di Freeport itu. Berarti kan hampir 100% orang Indonesia, yang lola orang Indonesia semua. Jadi dari segi sumber daya manusianya sudah ada, kemudian semua infrastruktur yang di sana juga sudah ada semua. Karena Freeport itu ternyata membangun jalan sampai ratusan kilometer dari pelabuhan di Timika sampai ke Tembagapura. Itu ternyata membangun jalan di sepanjang sungai. Sampai menembus, seingat saya 3 kali nembus gunung itu. Sekali nembus itu bisa 1 kilometer lebih, itu biayanya sudah berapa aja itu. Makanya saya bilang 600 triliun itu ya benar itu, karena sampai ketinggian 4.500. Dari 0 pelabuhan itu. Itu mereka membangun jalan sampai ketinggian seperti itu, jalannya berliku-liku, membabat hutan beratus-ratus kilometer itu. Luar biasa itu. Itu negara aja nggak mungkin. Ya jadi karena itu sudah jadi semua, ya tinggal diambil alih. Dan kompensasinya apa? Ya yang sudah dikeruk itu udah berapa, udah lebih dari yang dia keluarkan.
Ya kalau 600 triliun dibanding tadi 17.000 triliun kan nggak ada apa-apanya. Itu 1 tahun. Lah itu sudah berapa tahun mereka mengeruk itu. Ya, tinggal diambil alih itu sudah nggak ada masalah. Tinggal berani ngusir atau tidak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kedua tadi, kalau memulai sendiri bisa nggak? Ya kalau memulai sendiri ya semampunya gitu loh. Sebagaimana Rasul memulai negara. Dulu ketika Rasul itu punya negara di Madinah, kalau mau memulai sesuatu itu kan nggak punya dana. Dananya dari mana? Selalu diumumkan kan. Kita mau berjihad, siapa yang mau menginfakkan dananya untuk jihad? Kan Rasul mengumumkan di masjid. Kemudian Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Umar separuh hartanya. Kemudian Utsman, semuanya gitu kan. Kenapa Rasul harus mengumumkan? Ya karena nggak punya duit. Tapi kenapa sahabat itu begitu mudahnya? Karena negaranya itu negara yang berasaskan Islam. Negaranya beriman. Jadi kalau individunya beriman, negaranya beriman, itu kita berkorban itu nggak akan takut, nggak akan curiga. Coba saya ingat dulu zaman Pak Harto ketika Krismon kan diumumkan sekarang Indonesia dalam keadaan krisis membutuhkan emas untuk membackup rupiah. Siapa yang mau mendermakan emasnya? Wah, pejabat-pejabat itu langsung ngambil gelangnya, kalungnya, disoting. Tapi semua cerita setelah syuting di TV itu terus diminta lagi. Kenapa mereka tetap ragu-ragu atau enggak srek 100% menyumbang untuk negara? Negaranya enggak jelas kok. Misalnya sekarang diumumkan siapa yang mau berkorban kalau Indonesia krisis misalnya. Siapa yang mau peduli? Negaranya negara korup kayak gitu kok mau nyumbang negara. Diembat sama yang yang lola negara. Khawatirnya gitu. Tapi kalau negaranya benar-benar beriman, tegak atas dasar keimanan, rakyat itu mau berkorban berapapun siap gitu loh. Apalagi untuk jihad. Jihad kan bi amwalihim wa anfusihim wa alsinatihim. Jihad itu kan tidak cuma dengan jiwa, bisa dengan harta. Kalau kita nggak bisa berangkat perang ke Palestina, dengan harta itu nilainya sama itu. Dengan jiwa dan dengan lesan gitu loh. Wah, sekarang orang sudah mimpi-mimpi pengen mati syahid. Pengen ikut berjihad. Kalau negara butuh langsung. Nah, dari jihad itu, kemudian negara kan mendapat ghanimah, mendapat fai. Terus untuk apa itu? Kemudian untuk kas negara kan. Asal muasalnya begitu dulu. Nanti kalau negara itu berdiri, biasanya negara-negara yang lain, kalau memulai itu nggak bisa jalan kan. Kayak Indonesia, kayak Malaysia. Begitu merdeka nggak punya dana, pajak belum masuk. Terus duit dari mana? Pasti diutangi sama yang memerdekakan. Nggak ada negara yang berdiri tanpa utang itu. Semua diutangi. Kalau nggak bisa kerja kan, nggak bisa ngangkat pegawai, nggak bisa gaji pegawai, nggak bisa gaji tentara. Mesir, kasus Mesir itu ketika Mursi jadi presiden, kenapa dikodeta sama tentaranya? Ternyata tentaranya yang bayari Amerika. Mursi sendiri nggak punya duit untuk gaji tentaranya. Yang gaji tentara Mesir itu Amerika. Jadi kalau disuruh kudeta ya nurut. Padahal tentara itu yang ngangkat Mursi. Panglimanya Asisi itu kan yang ngangkat Mursi. Loh kok malah menggulingkan Mursi? Ketemu pirang perkara. Karena apa? Masalah duit kan, yang gaji siapa? Kalau nggak punya duit gimana coba? Itu Mursi dulu sudah kolaps loh. Akhirnya sampai utang sana, utang sini. Akhirnya ngerayu ke IMF juga. Masa katanya mau melaksanakan Islam, mau melaksanakan Quran, ke utang ke IMF. Ya gimana, IMF kan pasti pakai bunga. Sampai harus buka pariwisatanya, silahkan masuk. Dulunya dilarang, sekarang Eropa masuk boleh buka-buka baju. Saking nggak punya duitnya itu loh. Jadi yang paling mengerikan nanti kalau Islam tegak itu apa? Nggak punya duit. Terus andalannya apa coba? Padahal katanya pajak dilarang. Andalannya cuma satu.
Harus diumumkan. Wahai kaum muslimin yang beriman, negara dalam keadaan nggak punya uang. Siapa yang mau menginfakkan hartanya? Wah, langsung saya bayangkan triliunan itu. Nggak kalah sama 212. 212 cuma diumumkan sama Habib Rizik aja udah brul bisa miliaran, apalagi nanti khalifah yang mengumumkan. Triliunan itu bisa. Nah, nanti untuk dapat harta yang banyak apa? Ya mungkin jalan-jalan ke Singapura dulu. Dapat satu Singapura kan lumayan. Langsung penuh itu kas negaranya. Kalau masih kurang nanti jalan-jalan ke Australia. Insya Allah penuh itu, Australia gede. Australia itu takut banget sama Indonesia. Takut sama Kopassusnya kan. Kopassus ya, angkatan darat terbaik di seluruh dunia ya Kopassus itu. Ya, Kopassus dikirim ke Australia, bubar. Nah, itu sumber asal dana negara itu nanti urutannya begitu. Nah, kalau sudah punya duit baru bicara pertambangan kan. Nah, untuk mengeksplorasi dari mana? Ingat, negara nggak punya duit kalau negara baru berdiri itu. Dulu Soekarno-Hatta dari mana? Ya mesti diutangi. Utang sana, utang sini gitu. Gitu ya. Allah Allah.